Eternal Secret King, Chapter 356. Bab 356, apakah Anda mencari saya? Dua senjata roh yang sempurna, 3 Meridian Unlocking Elixir dan banyak lagi senjata roh tingkat tertinggi lebih dari cukup bagi para pembudidaya untuk kehilangan akal sehat. Jika kita mengambil tindakan, pasti akan ada pembudidaya yang akan binasa di bawah busurnya. Selama bukan saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata roh yang sempurna dan Meridian Unlocking Elixir. Busur itu dapat memuat paling banyak hingga 10 anak panah sementara kami memiliki ratusan dan ribuan pembudidaya. Berapa banyak yang bisa dia bunuh? Para pembudidaya semuanya tergoda dan memendam desain. Seorang kultivator kurus bersembunyi di kegelapan, memelototi Suzimo dengan tatapan berbisa. Kilatan biru berkilauan di antara jari-jarinya. Niat membunuh mulai menyebar melalui ruang batu. Membunuh. Di tengah kerumunan, seseorang berteriak dan menyalakan api perang. Suzimo menembakkan panah ke arah suara itu bahkan tanpa melihat, membunuh seorang kultivator Gritsia yang tersembunyi di kerumunan secara instan. Banyak pedang terbang merobek kehampaan dengan niat tajam dan semangat Ki melonjak di dalam ruang batu saat seni roh meledak. Suzimo tidak mundur atau menghindar. Matanya berbinar saat dia menamparkan tas penyimpanannya dan 18 pedang terbang muncul seketika. Pedang itu bergetar dan bersinar dengan cahaya roh sebelum melesat, meninggalkan bekas luka pedang di kehampaan saat cahaya formasi dipicu. Tepat setelah itu, 18 pedang terbang berkumpul bersama dengan ujungnya mengarah keluar secara serempak, membentuk piringan melingkar berbentuk pedang raksasa. 18 sinar pedang Ki dilepaskan seperti terik matahari dan sangat menyilaukan. Itu adalah formasi pedang cahaya lilin. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam terdengar saat banyak pedang terbang tingkat tinggi bertabrakan dengan formasi pedang cahaya lilin dan ditolak. Mereka menusuk dinding kamar batu dan bergetar tanpa henti. Orang itu adalah master formasi pedang. 18 pedang terbang kelas atas. Pasti ada lebih banyak harta di tas penyimpanannya. Formasi pedang yang kuat, para pembudidaya berteriak tanpa henti. Pergi, Suzimo menunjuk ke depan dan matahari terik berbentuk pedang raksasa menabrak kerumunan. Pedang bersinar dingin dan bayangan terbang kemana-mana, disertai dengan kabut darah yang mencolok. Pembantaian telah dimulai. Ketika dia berada di 3 pendirian yayasan, formasi pedang cahaya lilin Suzimo sudah bisa membunuh 5 penggarap pendirian yayasan Meridian. Sekarang setelah dia membuka Meridian roh keempatnya, energi rohnya bahkan lebih kaya dan kekuatan formasi pedang cahaya lilin bahkan lebih kuat. Meskipun para pembudidaya di hadapannya adalah para jenius dari berbagai sekte dan faksi di daratan Tianhuang, tak satu pun dari mereka yang bisa menahan kekuatan cahaya lilin. Teriakan tragis terdengar dari kerumunan. Dentang. Pada saat yang sama, Suzimo menyingkirkan busur penyembunyian bulannya dan mengambil pedang raksasa berwarna darah dari gudang penyimpanannya, menebas secara terbalik. Dentang, dentang, dentang. Pedang terbang yang masuk dihancurkan oleh Blood Quencher di tempat, berhamburan ke tanah. Senjata roh tingkat tertinggi adalah satu-satunya benda yang mampu bertahan melawan ketajaman Blood Quencher saat ini. Guyuran, bang, ledakan, ledakan. Suzimo menyalurkan garis keturunannya dan tubuhnya mengeluarkan suara menakutkan dari tsunami yang memancar bercampur dengan gemuruh guntur dan suara harimau dan macan tutul yang menyeramkan. Mencengkeram Blood Quencher dengan satu tangan, dia menunjuk ke kelompok pembudidaya dan berteriak, ini adalah senjata roh yang sempurna, Blood Quencher. Mari kita lihat siapa yang bisa mengambilnya hidup-hidup. Banyak pembudidaya yang benar-benar terpana dengan metode Suzimo dan terdiam. Menyerang. Pada saat yang sama, Ji Yaoxue memerintahkan. Semua orang dari puncak etiril menyerang secara berurutan, membantu Suzimo. Ledakan. Suzimo memasuki posisi Plow Heaven Strike dan maju selangkah. Menginjak tanah dengan satu kaki, sebuah gema mengguncang seluruh ruang ramuan seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Banyak pembudidaya kehilangan pijakan dan hampir jatuh ke tanah. Tertawa terbahak-bahak, Suzimo telah menyerang kerumunan yang memegang Blood Quencher dengan momentum yang sangat besar. Bilahnya berayun dan membelah kiri dan kanan, tidak ada yang bisa selamat dari satu serangan melawan Suzimo. Blood Quencher sangat kuat untuk memulai, bahkan kultivator pemarah tubuh seperti sedikit berlemak dan si Jian tidak akan mampu mengangkat Blood Quencher karena beratnya. Ditambah dengan fisik Suzimo yang kuat dan garis keturunan yang menakutkan, Blood Quencher praktis adalah senjata pemusnah massal dengan potensi pembunuhan yang menakutkan ketika diayunkan di tengah kerumunan. Mari kita lihat kemana kalian bisa lari. Suzimo menerobos masuk ke kerumunan dan memusatkan perhatiannya pada para pembudidaya Sang Agung dan Xia Agung. Tidak peduli siapa yang ada di depannya, mereka akan dikirim terbang dengan satu serangan. Siapapun yang tersentuh oleh Blood Quencher akan terluka parah jika tidak mati. Orang-orang yang selamat dari dinasti Sang Besar dan Xia Besar pada awalnya tersembunyi dengan baik di antara kerumunan. Namun, Suzimo menemukan mereka dalam sekejap mata dan membunuh mereka di tempat. Banyak pembudidaya benar-benar dikalahkan saat anggota tubuh yang patah berterbangan kemana-mana di medan perang sementara darah segar menyembur keluar, ruang batu hampir seluruhnya diwarnai merah. Bahkan 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian tidak berdaya melawan Suzimo. Ini adalah kekalahan sepihak. Pada saat itu, banyak pembudidaya secara bertahap menyadari bahwa hanya 7 Meridian Yayasan penggarap pendirian atau penerus salah satu faksi terkuat daratan Tianhuang bisa mengambil seseorang seperti Suzimo. Semua orang mendorong, dan berteriak saat mereka bergegas menuju terowongan tempat mereka berasal. Namun, pintu masuk ke ruang batu hanya sebesar itu dan ada batasan jumlah pembudidaya yang bisa ditampung terowongan itu. Dengan demikian, ribuan pembudidaya bersatu dalam kekacauan. Tiba-tiba, rasa bahaya terdengar di benak Suzimo. Itu dia lagi. Dia menyipitkan pandangannya dan seketika, niat membunuh muncul di hatinya. Dalam sekejap, Suzimo menurunkan tubuhnya dan hampir menempel di tanah. Dia merayap ke kerumunan seperti ular dan menghilang. Cahaya biru ditembakkan dari tempat Suzimo menghilang, terbang ke kerumunan. Setelah 2 tarikan napas, wajah lebih dari 10 pembudidaya di kerumunan menjadi hitam saat mereka jatuh ke tanah tanpa suara, mati. Dalam medan perang yang kacau seperti itu, bukan masalah besar bagi beberapa pembudidaya itu untuk mati. Tak lama kemudian, sosok mereka tenggelam oleh lebih banyak pembudidaya yang bergegas dari belakang dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Di sudut, seorang pria kurus bersembunyi di antara kerumunan. Sementara dia tampak seperti melarikan diri, tatapannya benar-benar terpaku pada kerumunan, sepertinya mencari sesuatu. Apakah dia sudah mati? Pria kurus itu bergumam pelan dengan ekspresi bingung. Kerumunan telah memblokir garis pandangnya untuk sesaat sebelumnya dan dia tampaknya telah melihat pembudidaya berjubah hijau jatuh setelah dia menyerang. Logikanya, pria itu seharusnya sudah mati setelah terkena jarum pencari jiwa. Namun, lelaki kurus itu mencari terus-menerus tetapi tidak dapat menemukan jejak mayat pembudidaya berjubah hijau itu.
Mungkinkah tubuhnya tergeser karena kerumunan? Sambil mengerutkan kening, pria kurus itu merasa ada yang tidak beres. Tidak jauh dari sana, sosok berjubah hijau tergeletak di tanah di antara kerumunan yang kacau, merayap dan mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat menggunakan keempat anggota tubuhnya. Saat pria kurus itu mengerutkan kening dalam pikirannya, penglihatannya kabur dan sosok hijau berdiri dari tanah tepat di depannya, menghalangi pandangannya. Apakah kamu mencari saya? Suara sedingin es terdengar di samping telinga pria kurus itu, membawa niat membunuh yang mengerikan yang menyebabkan hatinya tenggelam. Eternal Secret King, Chapter 357. Bab 357, Sekte Racun. Ekspresi panik melintas di mata pria kurus itu. Namun, dia kembali normal dalam sekejap dan energi roh melonjak hebat di dalam dirinya saat dia mengangkat telapak tangannya, mengungkapkan 6 meridian roh yang bersinar di bawah jubahnya. Serbuk berwarna merah darah dibuang, menyebar seketika dengan aroma yang menyegarkan. Su Zimo merasakan kepalanya berputar dan jantungnya berdetak kencang. Dia mengaktifkan garis keturunannya yang bergejolak dengan cepat di dalam dirinya dan sensasi berputar segera menghilang. Pada saat yang sama, sebuah peringatan muncul di benaknya. Berjongkok, dia langsung meringkuk menjadi bola. Saat Su Zimo berjongkok, cahaya dingin melintas di atas kepalanya. Dia melihat semuanya dengan jelas, itu adalah jarum baja hitam pekat panjang yang tersembunyi di dalam bubuk merah darah dan sama sekali tidak terdeteksi. Pada kenyataannya, bubuk merah darah itu sendiri sangat beracun dan sebagian besar pembudidaya tidak akan mampu bertahan. Tidak peduli seberapa kuat dan menakutkan fisik dan garis keturunan mereka, kepala mereka akan berputar dan mereka akan kehilangan kesadaran segera setelah menghirupnya. Selama jangka waktu itu, jarum baja yang tersembunyi di dalam bedak akan lebih dari cukup untuk menembus kepala pihak lain. Itu adalah jurus membunuh pria kurus itu. Sebenarnya, dia sudah meramalkan bahwa bubuk merah darah itu tidak akan bisa melukai Su Zimo. Namun, dia tidak menyangka Su Zimo akan keluar begitu cepat dan berjongkok saat dia sadar untuk menghindari gerakan membunuh. Pertukaran pukulan tunggal itu sudah dipenuhi dengan bahaya di dalam. Tepat setelah berjongkok, Su Zimo bergerak masuk dan niat membunuh bersinar di matanya. Dia dalam posisi berlutut semu dengan tangan ditopang, seolah-olah dia sedang membuat persembahan buah. Saat dia menghindari gerakan membunuh pria kurus itu, Su Zimo melakukan gerakan membunuhnya sendiri. Ekspresi pria kurus itu tidak berubah saat dia melompat mundur sambil mengirim tumitnya ke depan untuk menendang tangan Su Zimo. Su Zimo mengerutkan kening secara internal. Biasanya, dia pasti tidak akan takut jika lawannya memilih untuk menghadapinya secara langsung. Mengingat fisiknya, dia sangat percaya diri untuk menghancurkan kaki pria kurus itu dengan satu pukulan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo merasa tidak nyaman saat pria kurus itu keluar. Swoosh! Sayap ethereal terbentang di belakang Su Zimo dan dia melayang ke udara sebelum gerakan itu benar-benar dilepaskan. Tiba-tiba, sebilah pedang berwarna hijau samar menyembul dari tumit pria itu, mengeluarkan bau menyengat dengan racun yang mencemari ujungnya. Sementara Su Zimo bisa menghancurkan sol pria kurus itu dengan satu pukulan sebelumnya, dia harus dirusak oleh pedang beracun sebagai balasannya. Su Zimo menyadari bahwa pria itu dipenuhi racun dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tidak boleh disentuh. Dentang, melayang di udara, Su Zimo mengambil blood quencher dari tas penyimpanannya. Turun dari langit seperti dewa, dia berteriak dengan niat membunuh yang sangat kuat, mati. Berdebur, blood quencher menebas udara dan pancaran darahnya yang besar sepertinya memotong seluruh ruang eliksir menjadi dua. Pria kurus itu terkejut karena penglihatannya diselimuti oleh pancaran darah dan dia hampir tidak bisa melihat apa-apa lagi. Menamparkan tas penyimpanannya, pria kurus itu buru-buru mengambil perisai baja dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya, membuatnya mengembang di atas kepalanya. Ledakan, saat perisai itu dipanggil, pancaran darah tiba dan bertabrakan dengan keras di permukaannya dengan dentuman keras. Perisai hancur. Dengan bunyi gedebuk, pecahan perisai menusuk perut pria kurus itu, hampir menembus saat darah menyembur keluar. Pria kurus itu terhuyung mundur beberapa langkah sebelum jatuh ke tanah, wajahnya pucat saat melihat Su Zimo yang mendekat. Pandangan pahit melintas di matanya saat dia tertawa sinis. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari Sekte Racun. Sekte Racun. Su Zimo tiba di depan pria kurus itu dan menunduk dengan ekspresi dingin. Merasa tidak ada reaksi dari Su Zimo, pria kurus itu tertawa mengejek. Dari reaksimu, kurasa kamu belum pernah mendengar tentang Sekte Racun. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, kamu benar, aku memang belum. Namun, saya ingin. Sambil tertawa sinis, pria kurus itu berkata, Sekte Racun adalah salah satu dari 5 doktrin sesat. Anda tidak akan bisa menghadapi konsekuensi menyinggung kami. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa saya hanyalah murid terlemah dari Sekte Racun. Kalau tidak, tidak ada alasan mengapa saya berkeliaran di sekitar perbatasan medan perang kuno. Demones Ji pernah memberitahu Su Zimo bahwa ada 9 faksi teratas di daratan Tianhuang dan Sekte Abadi, Buddha, dan Iblis hanyalah bagian dari mereka. Di antara 9 faksi, ada kelompok ortodoks, 9 Sekte Abadi, 8 ras iblis, 7 Sekte Iblis, 6 biara Buddha, tepat setelah mereka adalah 5 doktrin sesat. Dengan kata lain, klan racun adalah salah satu sekte teratas di daratan Tianhuang. Biasanya, murid warisan dari 9 faksi besar ini tidak akan ditemukan di perbatasan medan perang kuno. Namun, apa yang dikatakan pria kurus itu seharusnya benar. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, metodenya sangat jahat dan dia penuh dengan racun, Su Zimo bisa mati di tempat jika dia ceroboh mengingat kekuatannya saat ini. 5 doktrin sesat, jadi apa? Su Zimo bertanya berbeda. Ekspresi pria kurus itu berubah. Dia bisa merasakan niat membunuh dari suara tenang Su Zimo. Aku akan membunuh seseorang bahkan jika mereka berasal dari Sekte Abadi. Su Zimo tertawa dingin dan mengayunkan pedangnya. Pria kurus itu melolong sedih. Jika kamu membunuhku, kalian semua harus mati di medan perang kuno. Saat dia mengatakan itu, kepala pria kurus itu terlempar ke udara dengan darah menyembur keluar. Dalam waktu singkat itu, ruang ramuan hanya tersisa mayat di tanah dan pemandangan menyedihkan dari semua pembudidaya lain yang telah melarikan diri. Meskipun Ji Yaoxue dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi untuk pertempuran sengit lainnya, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Imbalan dari pertempuran ini terlalu besar. Terlepas dari ratusan tas penyimpanan, mereka bahkan menyimpan 3 meridian unlocking elixir. Ji Yaoxue menyerahkan botol batu giok kepada Su Zimo sambil tersenyum. Zimo, ada 3 meridian unlocking elixir di dalamnya. Ambil salah satunya. Karena Xiaoning adalah orang yang menemukan keberadaan mereka pada awalnya, wajar jika dia mendapatkannya. Adapun yang terakhir, kami akan memberikannya kepada rekan Daois Ji Qingtian. Saya yakin tidak ada yang keberatan dengan distribusi tersebut. Su Zimo menerima botol batu giok itu dan membukanya untuk melihatnya.
Aroma herbal pahit tercium keluar, menyebabkan energi roh di meridiannya bergemuruh. 3 meridian unlocking elixir bukanlah kelas tinggi, 1 inferior dan 2 kelas menengah. Mendorong kembali botol giok itu, Su Zimo berkata, singkirkan dulu. Kita akan membicarakan ini nanti. Pertama, mari kita bereskan keuntungan kita dan tinggalkan tempat ini. Baiklah, Ji Yaoxue mengangguk. Tak lama kemudian, semua orang merapikan semuanya dan meninggalkan ruang obat mujarab bersama Su Zimo, kembali ke aula tempat tinggal gua. Su Zimo melihat kelima terowongan dan merenung. Jika kedua terowongan itu mengarah ke senjata roh dan ruang ramuan, 3 lainnya harus mengarah ke seni roh, jimat, dan manual formasi susunan rahasia. Itu benar, seharusnya begitu. Ji Chengtian mengangguk setuju. Ji Yaoxue sedikit mengernyit. Jika itu masalahnya, harta lainnya seharusnya tersapu bersih dengan begitu banyak pembudidaya yang bergegas masuk sejak awal. Seharusnya tidak ada yang tersisa. Mari lihat, Su Zimo berkata dan memimpin jalan. Seperti yang dia duga, 3 terowongan lainnya mengarah ke seni roh, jimat, dan ruang formasi susunan. Ruang seni roh dan jimat disapu bersih oleh banyak pembudidaya. Namun, kemungkinan besar ruang formasi masih utuh. Lagi pula, ada formasi kuno yang dipasang di pintu masuknya yang tidak memiliki tanda-tanda akan dihilangkan. Eternal Secret King, Chapter 358. Bab 358, Keputusan. Formasi di depan ruang batu awalnya rumit dan tidak jelas. Namun, setelah bertahun-tahun, sekarang diambang kehancuran. Su Zimo mengamatinya sejenak dan mulai menghilangkan formasi. Menjelang fajar, formasi kuno itu akhirnya terhalau saat semua orang bersorak dan mengikuti Su Zimo ke dalam. Kamar batu ini jauh lebih luas dari yang sebelumnya. Di dalamnya ada tempat tidur batu dengan mayat kering duduk di atasnya. Saat semua orang memasuki ruangan, pergerakan arus udara menyebabkan mayat berubah menjadi abu dan berserakan. Bahkan Golden Core tidak dapat menahan korosi waktu dan tidak ada jejak yang tersisa. Ruang batu tidak menyerupai ruang formasi, melainkan ruang penanaman inti emas. Ada beberapa rak di kedua sisi tempat tidur batu dengan banyak manual kuno, giok dan gulungan rahasia serta botol giok dengan ramuan di dalamnya. Su Zimo dengan santai maju dan membolak-baliknya. Ada berbagai macam barang di ruangan itu, termasuk resep jimat dan ramuan serta manual pembentukan rahasia. Eliksir pembuka meridian. Tiba-tiba, suara Su Xiaoning terdengar gembira dan bersemangat. Semua orang berbalik dan melihatnya mencengkeram botol batu giok dengan erat, suaranya agak emosional. Ada lebih banyak meridian unlocking eliksir di dalam. Ah, ada berapa? Sedikit berlemak dan sisanya bertanya dengan tergesa-gesa. Berhenti sejenak, Su Xiaoning berkata perlahan, 13. Haha, itu hebat. Si Yutang tidak bisa menahan tawa. Jika hanya ada 3 meridian unlocking elixir, dia tidak akan mengantri untuk salah satunya. Sekarang ada 13, dia akan mendapatkannya bagaimanapun caranya. Jun Hao tetap tenang dan menundukkan kepalanya sedikit dengan kilatan dingin di matanya. Su Xiaoning melanjutkan, selain itu, meridian unlocking elixir dalam botol giok ini memiliki nilai yang lebih tinggi. 5 di antaranya adalah kelas superior dan sisanya semuanya kelas menengah. Para pembudidaya lainnya saling bertukar pandang dan tersenyum. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Termasuk 3 meridian unlocking elixir sebelumnya, mereka memiliki total 16 dan akan memiliki kelebihan bahkan setelah dibagikan kepada semua orang. Ini berarti bahwa setiap orang dapat memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan tanpa mengambil risiko untuk mencari harta karun di luar dan hanya menunggu untuk kembali ke dinasti Zhou Agung setahun kemudian. Di medan perang kuno, semakin lama dihabiskan di luar, semakin mudah bagi mereka untuk menghadapi bahaya. Mereka tidak hanya harus bertahan dari ancaman burung, binatang buas, dan makhluk hidup purba, tetapi juga sekte dan faksi lain. Namun, semua itu hilang untuk mereka sekarang. Su Zimo tersenyum tipis, tampak bingung. Ji Yaoxue sedikit mengernyit dalam pemikiran mendalam ketika dia melihat senyum Su Zimo. Waktu bagi seseorang untuk mengkonsumsi meridian unlocking elixir agak khusus. Biasanya, sebagian besar pembudidaya akan menggunakan ki roh yang kaya dari medan perang kuno untuk berkultivasi dan hanya mengkonsumsi meridian unlocking elixir setelah mereka membuka meridian roh ke-6 mereka untuk mencoba yang ke-7. Dalam kelompok mereka, Ji Chengtian adalah satu-satunya penggarap pendirian Yayasan 6 Meridian saat ini. Namun, Ji Chengtian memegang meridian unlocking elixir di tangannya dan merenung untuk waktu yang lama. Alih-alih menggunakannya, dia menyimpannya. Su Zimo mengangguk setuju diam-diam ketika dia melihat itu. Jelas bahwa Ji Chengtian ingin mencoba membuka meridian roh ke-7 dengan kekuatannya sendiri dan meninggalkan meridian unlocking elixir untuk mencoba meridian ke-8. Secara alami, tidak mungkin Su Zimo akan mengkonsumsinya juga. Sebagian karena wilayah kultivasinya terlalu rendah, itu akan membuang-buang harta seperti itu jika dia mengkonsumsinya di 4 yayasan meridian pendirian. Pada saat yang sama, itu karena grade meridian unlocking elixir terlalu rendah. Sejak dia mulai berkultivasi, Su Zimo jarang mengkonsumsi elixir dan semuanya berada pada tingkat yang sempurna. Sebelum memasuki medan perang kuno, Su Zimo telah memutuskan bahwa dia tidak hanya harus mencari meridian unlocking elixir, dia juga harus mencari yang bermutu sempurna. Alasan mengapa pendirian yayasan memiliki nama itu karena itu adalah proses memantapkan akar jalur kultivasi seseorang. Semakin baik pendirian yayasan, semakin kecil kemungkinan seseorang menghadapi masalah di masa depan kultivasi mereka. Su Zimo adalah seorang kultivator keabadian dan iblis sejak awal dan jalannya penuh dengan kesulitan, dia tidak akan membiarkan noda apapun muncul di sana. Kelompok itu tidak tidur sepanjang hari. Ditambah dengan fakta bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran sengit lainnya, mereka akhirnya merasakan kelelahan sekarang setelah semuanya menjadi tenang. Tanpa sepatah kata pun, si gendut kecil mencari sudut untuk tidur. Si Jian menggaruk kepalanya dan mencari sudut untuk beristirahat juga. Istirahatlah dulu jika kau lelah. Su Zimo mengangguk dan berbalik untuk pergi. Melihat pandangan belakang Su Zimo, Ji Yaoxue merenung sejenak sebelum mengikuti. Dia meninggalkan tempat tinggal gua dan mengamati sekelilingnya sebelum melayang ke udara, hanya kembali setelah berputar-putar di sekitarnya. Ji Yaoxue berdiri di dekat pintu masuk gua dan menatap Su Zimo yang baru saja kembali. Apa yang kamu lakukan, Zimo? Ji Yaoxue bertanya. Su Zimo tersenyum. Saya melihat sekeliling dan melihat bahwa gua ini terletak di tengah gunung dan lerengnya agak curam. Dengan demikian, mudah untuk bertahan dan sulit bagi siapapun untuk menyerang kami. Bahkan ada bekas pola formasi yang tertinggal yang bisa saya perbaiki. Ini adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi dalam pengasingan dan kalian bisa tinggal di sini dengan damai. Tiba-tiba, Ji Yaoxue bertanya, Zimo, mau kemana?
Su Zimo membeku sesaat. Dia tidak mengira Ji Yaoxue akan menyadari sesuatu yang salah dengan ucapannya yang santai. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Su Zimo dalam diam dengan kepala sedikit tertunduk. Setelah merenung sejenak, Su Zimo tersenyum pahit. Saya ingin memeriksa kedalaman medan perang kuno. Kami memiliki meridian unlocking elixir yang cukup dan dapat tinggal di sini untuk berkultivasi sebelum kembali ke Great Zhou setahun kemudian. Terlalu berbahaya untuk menuju ke kedalaman medan perang kuno. Ji Yaoxue mengerutkan kening. Zimo, burung dan binatang bukan satu-satunya hal ganas di kedalaman medan perang kuno. Para pembudidaya di sana sangat kuat dan mereka dapat membunuh orang di luar wilayah kultivasi mereka. Selain itu, ada banyak faksi teratas dan penerus sekte super. Jika Anda sendirian. Meskipun Ji Yaoxue tidak melanjutkan, kekhawatiran yang mendalam terlihat dari matanya. Su Zimo memalsukan senyum santai. Tidak apa-apa, jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku akan bisa melarikan diri dengan kekuatanku. Masalah tentang meridian unlocking elixir bukanlah sesuatu yang bisa dia jelaskan dengan sederhana. Selain itu, Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa dia masih akan menuju ke kedalaman medan perang kuno bahkan tanpa daya pikat meridian unlocking elixir. Sifatnya bukanlah seorang sarjana dan garis keturunannya dipenuhi dengan kegelisahan, keberanian yang tak kenal takut untuk terus bergerak maju. Dia ingin memeriksa seperti apa yang disebut penerus dan murid warisan dari sekte abadi, Buddha, dan faksi teratas. Sebaliknya, Su Zimo ingin bertengkar hebat dengan orang-orang itu. Kalau begitu aku akan menemanimu. Ji Yaoxue berkata, aku akan bisa memberimu bantuan apapun yang terjadi. Tidak, dengan tegas, Su Zimo menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Yaoxue, kamu tidak perlu mengambil risiko dan pergi ke kedalaman medan perang kuno bersamaku. Berkultivasi di sini dan saya akan kembali setahun kemudian. Benar-benar, Ji Yaoxue sedikit cemberut tak percaya. Tentu saja, Su Zimo tersenyum. Kapan kau meninggalkan? Beberapa hari kemudian, setelah saya memperbaiki formasi kuno yang mengelilingi gua ini. Berhenti sejenak, Su Zimo menarik senyumnya dan berbalik dengan ekspresi tegas. Ada satu hal lagi yang harus kuingatkan padamu. Ada mata-mata yang tersisa di antara kita. Ekspresi Ji Yaoxue sedikit berubah. Siapa? Mungkin Jun Hao. Tidak peduli apa, Jun Hao tidak melakukan hal buruk sejak awal dan Su Zimo tidak bisa membunuhnya hanya karena kecurigaan. Selain itu, Jun Hao memiliki identitas khusus, dia adalah kakak senior Ji Yaoxue dan Xiao Ning dari sekte yang sama. Dia hanya harus memberitahu Ji Yaoxue tentang hal ini agar dia bisa mengawasinya. Eternal Secret King, Chapter 359. Bab 359, Kota Suantian. Tidak lama setelah Ji Yaoxue pergi, Night Spirit mengawal Xiao Ning saat Su Zimo memperbaiki formasi susunan di sekitar tempat tinggal gua. Apa yang salah? Dia bertanya ketika dia melihat Xiao Ning ragu untuk berbicara, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan eliksir furnace kuno dan mengerutkan kening. Saudaraku, untuk beberapa alasan, tungku eliksir ini telah memancarkan panas sejak kita memasuki medan perang kuno. Su Zimo menerima eliksir furnace dan menyentuhnya. Memang, eliksir furnace mengeluarkan panas redup yang tidak terlalu kentara. Ini adalah tungku eliksir adalah sumber perseteruan mereka dengan sekte api sejati di ibu kota Zhou Agung. Sejak Xiao Ning mendapatkan eliksir furnace itu, dia dapat fokus dengan mudah dan mencapai performa puncaknya untuk penyempurnaan eliksir. Saat itu, Su Zimo sudah merasakan bahwa eliksir furnace ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dari kelihatannya, ada kemungkinan besar tungku eliksir ini ada hubungannya dengan medan perang kuno. Mengembalikan tungku eliksir ke Xiao Ning, dia bertanya, selain memancarkan panas, apakah ada hal lain yang aneh tentangnya? Aneh. Su Xiao Ning merenung sejenak sebelum menjawab, aku tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang tanpa terasa menjangkau saya. Apakah itu masuk hitungan? Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia bertanya, bisakah kamu merasakan dari mana arahnya? Lewat sana, Su Xiao Ning menunjuk ke selatan dengan nada tegas. Mengangguk sebagai jawaban, Su Zimo membuat rencana. Karena dia sudah berencana untuk memeriksa kedalaman medan perang kuno, dia mungkin juga menuju ke arah yang ditunjukkan Xiao Ning untuk melihat apakah dia bisa mengungkap rahasia di balik tungku eliksir kuno. Selama 10 hari ganjil berikutnya, Su Zimo tinggal di kamar batu terakhir sendirian selama beberapa hari setelah memperbaiki formasi susunan di luar sebelum memanggil semua orang ke aula tempat tinggal gua. Aku berencana untuk meninggalkan tempat ini dan memeriksa kedalaman medan perang kuno. Su Zimo melirik Jun Hao setelah mengatakan itu, emosi yang terakhir tidak bisa dibaca. Ji Yaoxue dan Su Xiaoning tahu tentang masalah ini sebelumnya dan tentu saja tidak banyak bereaksi. Namun, yang lain memiliki reaksi yang berbeda-beda. Si Yutang adalah orang pertama yang melompat keluar dan menolak. Aku pasti tidak akan pergi. Sebelum memasuki medan perang kuno, banyak senior telah berkali-kali menasihati saya untuk tidak memasuki kedalaman medan perang kuno. Aku tidak akan bergabung dengan keinginan kematianmu. Ten, Mo, kami memiliki keunggulan medan di sini dan perlindungan formasi. Sekarang kita sudah mendapatkan meridian unlocking elixir, kita bisa berkultivasi di sini dalam pengasingan. Tidak perlu bagi kami untuk mengambil risiko menjelajah jauh ke dalam medan perang kuno. Seorang penjaga Great Zhou mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya juga. Brother Zimo kuat dan dia mampu melindungi dirinya sendiri bahkan di kedalaman medan perang kuno. Jun Hao berdiri dan menghela nafas dengan menyesal. Namun, sayang sekali kekuatanku terbatas jadi aku tidak bisa bergabung denganmu. Su Zimo memandang Jun Hao diam-diam dengan senyum palsu sebelum beralih ke kultivator lainnya. Ji Chengtian berkata dengan suara yang dalam, Zimo, aku akan bergabung denganmu. Kak, aku juga. Lemak kecil menonjol dengan tergesa-gesa. Leng Rou juga mengangguk pada Su Zimo. Sambil mengangkat bahu, Si Jian berkata dengan senyum konyol, aku juga akan bergabung dengan kalian. Penjaga Great Zhou lainnya mengerutkan kening dengan ekspresi tegas. Semuanya, kamu harus memikirkan ini dengan benar. Jauh lebih berbahaya di kedalaman medan perang kuno daripada di perbatasan. Setiap langkah akan dipenuhi dengan bahaya dan kemungkinan besar Anda akan mati. Para pembudidaya setidaknya ada di 6 meridian pendirian yayasan. Orang lain menambahkan, benar. Jika Anda menemukan penerus salah satu faksi teratas, mereka dapat membunuh kalian sendirian. Selama ribuan tahun terakhir, tidak pernah ada seorang kultivator yang memasuki kedalaman medan perang kuno dan kembali hidup-hidup. Su Zimo menangkupkan tinjunya. Terima kasih atas pengingatmu, sesama Taois, tapi aku sudah memutuskan. Sebenarnya, semua orang dari Ethereal Peak tahu bahwa jauh lebih berbahaya di medan perang kuno. Namun, bahaya dan peluang berkorelasi. Selain itu, ada sesuatu yang lebih penting bagi Ji Chengtian dan yang lainnya.
Sebelum memasuki medan perang kuno, dua master puncak, Liu Hui dan Xuan Yi, telah memberi isyarat kepada mereka bahwa mereka harus mencari terowongan alternatif untuk meninggalkan dinasti Zhou besar dan wilayah utara Tianhuang. Tak lama kemudian, Ji Chengtian, Leng Rou, si kecil gendut, Xiao Ning, si Jian, dan Night Spirit tiba di belakang Su Zimo. Tim yang terdiri dari 11 orang sekarang tinggal bersama Ji Yaoxue dan dua penjaga Great Zhou bersama dengan Jun Hao dan Si Yutang. Aku sudah memperbaiki formasi susunan di luar dan ada ruang batu yang cukup. Kalian bisa berpisah untuk berkultivasi. Su Zimo menatap Ji Yaoxue dalam-dalam sebelum pergi bersama Xiao Ning dan yang lainnya. Setelah Su Zimo dan yang lainnya pergi, Ji Yaoxue berkata dengan acuh tak acuh dengan sedih, saya akan berkultivasi dalam pengasingan mulai hari ini. Tidak seorang pun boleh memasuki ruang kultivasi saya. Dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju ruang batu di ujung terowongan kelima. Ada total 5 kamar batu dan Si Yutang memilih salah satunya untuk memulai kultivasi panjangnya juga. Jun Hao menatap pandangan belakang Ji Yaoxue dan kilatan dingin melintas di matanya saat dia menyeringai. Setelah meninggalkan tempat itu, Su Zimo memeriksa peta dan membawa semua orang ke selatan. Dengan keberadaan Su Zimo dan Night Spirit, perjalanan masih relatif aman. Namun, saat mereka menjelajah lebih dalam, bahkan Su Zimo pun merasakan tekanan bertahap. Kekuatan binatang buas yang mereka temui semakin kuat dan mereka bahkan disergap oleh beberapa pembudidaya lain beberapa kali. Selain Su Zimo, hampir semua orang terluka. Meskipun mereka berada di ranah kultivasi yang sama, 6 penggarap pendirian Yayasan Meridian yang mereka temui di kedalaman medan perang kuno jauh lebih kuat daripada yang ada di perbatasan. Bahkan Ji Chengtian dikalahkan dalam pertarungan 1 lawan 1 meskipun memiliki 3 keterampilan rahasia utama Ethereal Peak. Adapun Su Zimo, tekanan padanya meningkat. Dia bisa memastikan keamanan mereka berenam di perbatasan medan perang kuno. Tapi sekarang, dia hanya bisa memastikan paling banyak 2. Mereka melanjutkan perjalanan selama 10 hari dengan hampir tidak ada waktu untuk berkultivasi. Meskipun alam kultivasi mereka mirip dengan sebelumnya, Ji Chengtian dan yang lainnya mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam kekuatan mereka karena pertempuran yang intens dan kematian dalam 10 hari itu. Itu adalah transformasi yang tidak pernah bisa dicapai oleh kultivasi dalam pengasingan. 10 hari kemudian, sebuah kota kuno muncul di cakrawala menjelang malam, seolah-olah seekor binatang purba tergeletak di sana. Itu adalah tempat yang ditunjukkan di peta sebagai tempat berkumpul, bernama Kota Suantian. Kota-kota yang tertinggal di medan perang kuno biasanya merupakan tempat berkumpul terbesar di mana para pembudidaya dari semua faksi berkumpul. Semua orang menghela nafas lega. Mereka lelah secara fisik dan mental setelah berada di jalan selama 10 hari. Selain Su Zimo yang masih penuh energi tanpa tanda-tanda kelelahan, yang lain mengalami luka-luka dan sudah mencapai batasnya. Jika mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menetap sebelum langit menjadi gelap, itu akan menjadi malam yang berat bagi mereka. Sepanjang jalan, Ji Chengtian dan yang lainnya secara bertahap memandang Su Zimo dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat yang meningkat. Baik itu di perbatasan medan perang kuno atau jauh di dalam, tidak ada yang bisa membaca batasan Su Zimo. Tubuhnya yang tampaknya lemah itu tampaknya memiliki energi yang tak terbatas dan kekuatan serta daya tahannya sangat mengejutkan. Beberapa dari mereka tahu bahwa jika bukan karena Su Zimo, mereka akan mati dalam perjalanan bahkan sebelum mereka melihat kota Suantian. Eternal Secret King, Chapter 360. Bab 360, Obstruksi. Gerbang utara kota Suantian. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, hampir tidak ada pembudidaya yang melintasi gerbang kota sekarang. Siapapun yang berani meninggalkan kota saat ini adalah orang bodoh yang tidak tahu tempat mereka atau ahli tiada taraf yang percaya diri dalam kultivasi mereka. Pada saat Su Zimo dan yang lainnya tiba di gerbang kota, dua pembudidaya sedang mendorong pintu batu yang tinggi dan tebal itu hingga tertutup perlahan. Rekan Taois, tolong tunggu, teriak Su Zimo buru-buru. Jika dia ingin memasuki kota, Su Zimo dapat meledak dengan Ethereal Wings atau Divine Stick Plating dan berhasil melewati gerbang sebelum ditutup. Namun, Ji Chengtian dan yang lainnya tidak dapat melakukannya. Beberapa dari mereka kelelahan secara fisik dan mental setelah pertempuran di sepanjang jalan. Tidak mungkin mereka memiliki energi yang tersisa karena luka mereka. Saat Su Zimo mengatakan itu, pintu batu itu berhenti sejenak ketika kedua pembudidaya di gerbang kota memandang ke arahnya dengan sedikit cemberut. Bagi mereka, kelompok beranggotakan 6 orang itu tampak lelah. Selain pemimpin mereka, kultivator berjubah hijau, yang terlihat normal, yang lainnya dalam keadaan celaka. Selain itu, mereka tidak dapat melihat kelompok Su Zimo mengenakan lencana sekte atau apapun yang dapat mengungkap identitas mereka. Di medan perang kuno, penerus dan murid dari faksi teratas daratan Tianhuang secara alami tidak akan repot-repot menyembunyikan identitas mereka. Seringkali, orang-orang itu dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan menyelamatkan diri dari masalah hanya dengan mengungkapkan lencana identitas mereka. Dua pembudidaya yang menjaga gerbang kota telah melihat banyak orang seperti kelompok Su Zimo yang tidak membawa identitas apapun, mereka adalah pembudidaya keliling atau murid dari sekte atau faksi biasa. Keduanya saling bertukar pandang dan menyeringai sebelum melanjutkan untuk menutup pintu batu itu bersama-sama, seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Tiba-tiba, suara pakaian yang berkibar di udara bergema dan angin menderu-deru seolah-olah tsunami sedang memancar. Sesampainya dalam sekejap mata, mereka berdua berbalik secara naluriah dan pupil mata mereka menyempit. Tanpa disadari, kultivator berjubah hijau yang awalnya jauh itu sudah sampai di gerbang kota, mendorong pintu batu dengan tangan terentang lebar. Tidak peduli bagaimana mereka berdua mendorong, pintu batu itu tidak mau bergerak. Kultivator berjubah hijau tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas saat dia berdiri seperti roh yang tak tergoyahkan, memelototi mereka berdua dengan dingin di depan gerbang kota. Anda, meneguk, mereka berdua memandang dengan panik. Kenapa kamu menutup pintunya? Su Zimo bertanya perlahan, suaranya sedingin es. Menolak mereka di luar gerbang sebelum malam tiba tidak ada bedanya dengan membunuh mereka. Di malam hari, Su Zimo hanya bisa berjuang untuk menyelamatkan dirinya dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk hidup kuno, sisanya pasti akan mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Salah satu dari mereka bertanya dengan tegas. Su Zimo tidak menjawab dan menjabat tangannya. Dengan gemuruh yang keras, kedua pintu batu itu bergetar hebat dan debu berdesir. Seketika, kedua pembudidaya itu terkejut dan merasakan tangan mereka mati rasa, melepaskannya secara naluriah. Mereka tersandung beberapa langkah mundur dan hampir jatuh ke tanah. Berani, mereka berteriak dan menarik pedang terbang dari tas penyimpanan mereka. Menatap Su Zimo dengan hati-hati, mereka siap menyerang kapan saja. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia mengepalkan tinjunya. Saat itu, Ji Chengtian dan yang lainnya telah tiba di gerbang kota, terengah-engah dan tampak pucat.
Zimo, lupakan saja. Kami baru di kota Suantian dan tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, jangan menimbulkan masalah. Selain itu, tidak apa-apa sekarang kita sudah berada di dalam kota. Selama periode interaksi ini, Ji Chengtian dan yang lainnya juga memiliki pemahaman tentang kepribadian Su Zimo. Kota Suantian adalah tempat beraneka ragam dengan ahli yang tidak dikenal dan faksi kuat yang tersembunyi di dalamnya. Ji Chengtian khawatir Su Zimo akan menarik masalah besar dengan membela mereka. Su Zimo mengangguk dan melirik kedua pembudidaya itu dengan acuh tak acuh. Jantung mereka berdetak kencang. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang kejam melalui tatapan Su Zimo. Ini adalah seseorang yang bisa melukai siapa saja kapan saja tanpa ragu-ragu. Pikiran yang sama melayang di benak mereka saat mereka melihat kelompok Su Zimo pergi, tidak berani menghentikan mereka. Ji Chengtian dan yang lainnya juga tegang sepanjang waktu, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi dan menimbulkan masalah. Mereka hanya menghela nafas lega setelah dua pembudidaya yang menjaga gerbang membiarkan mereka lewat tanpa suara. Ada cukup banyak pembudidaya di kota Suantian dan bangunan kuno berdiri di kedua sisi jalan, sebagian besar tempat tinggal ditempati oleh banyak pembudidaya. Kelompok Su Zimo menarik perhatian banyak pembudidaya saat mereka berjalan melewati kota. Ada penggarap pendirian yayasan tahap akhir dalam kelompok 6 orang itu. Bagaimana mereka bisa sampai ke kota Suantian hidup-hidup? Tidak ada gunanya bahkan jika mereka berada di dalam kota. Saya rasa mereka berenam tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Kota Suantian bukanlah tempat yang ramah. Tanpa dukungan yang kuat, mereka hanya bisa disembelih oleh orang lain seperti ikan di atas talenan. Seperti yang didiskusikan oleh para pembudidaya itu, lebih dari 10 pembudidaya turun dari tembok kota. Pemimpin mereka adalah pria jangkung dan kekar yang pakaiannya memperlihatkan dadanya yang berbulu dan memiliki tatapan tajam. Ini sudah lewat jam 7 malam dan kamu belum menutup gerbang kota. Apakah kalian berdua lelah hidup? Suara pembudidaya kekar itu kasar dan dia berbicara seperti bajingan. Kelompok Su Zimo masih berada di dekatnya. Ketika mereka mendengar suara itu, Ji Chengtian dan yang lainnya tercengang dan hati mereka tenggelam. Seorang kultivator menggelengkan kepalanya dengan bibir mengerucut saat melihat ini, tersenyum. 3 hari, tidak mungkin mereka berenam bisa pergi sekarang setelah dia muncul. Itu benar, beberapa dari mereka sudah berada di ujung jalan karena luka-luka mereka melalui perjalanan yang sulit. Tidak mungkin orang itu akan melepaskan domba-domba yang sudah matang untuk disembelih ini. Siapa laki-laki itu? Seseorang bertanya. Dia adalah tangan kanan dari 4 bandit berkuda, Zhou Wanli. Meskipun dia hanya di pendirian Yayasan 6 Meridian, dia terampil dalam seni bela diri mortifikasi fisik dan sangat kuat dengan haus darah yang penuh dendam. Ada beberapa orang yang mau memprovokasi dia di gerbang utara kota Suantian. 4 bandit berpasangan, set. Banyak pembudidaya terkejut ketika mendengar itu, menutup mulut dan terengah-engah secara rahasia. Gerbang kota. Kedua pembudidaya itu sangat ketakutan sehingga tubuh mereka menggigil saat mereka buru-buru menunjuk ke belakang kelompok Su Zimo. Itu mereka. Kami akan menutup gerbang kota ketika mereka berenang menerobos masuk. Zhou Wanli berbalik ke arah kelompok Su Zimo saat kilatan tajam muncul di matanya. Jika semua orang tahu bahwa kelompok Su Zimo lemah setelah bepergian, wajar jika mata Zhou Wanli yang terbakar bisa mengatakan hal yang sama. Dia mengenali kelemahan mereka dengan sekali pandang. Kalian berenam di depan, berhenti di sana. Zhou Wanli berteriak dan menyerang kelompok Su Zimo dengan lebih dari 10 pembudidaya lainnya. Ji Chengtian dan yang lainnya menghela nafas secara internal dan hanya bisa berhenti dan berbalik. Awalnya, Su Zimo berjalan tepat di depan. Setelah mereka berbalik, dia sudah berada di belakang mereka. Su Zimo hendak maju ketika Ji Chengtian menahannya dan berbisik, "Zimo, jangan gegabah. Mari kita lihat apa yang diinginkan pria ini. Akan lebih baik jika kita tidak harus bertarung." Itu benar, saudara. Menilai dari para pembudidaya di sekitar kita, pria ini tampaknya memiliki latar belakang yang kuat. Mari kita coba untuk tidak melawannya secara langsung, Little Fat berbisik juga dengan keringat yang menetes di dahinya.